Halo Mas Radit. Halo Dodit, gimana Dit? Apa kabar? Aduh, gini Mas Radit. Eh, aku baru cukur kumis. Jenggot tahu kan karena apa? Karena iklan. Iya, kita ada di iklan yang sama. Oh iya dong, gue juga nih udah cukuran semua bersih rapi loh gara-gara kita mau syuting iklan di rumah aja loh. Kita di rumah doang loh ngerjainnya, gila ya. Iya, gokil banget. Aku Iya. deg-degan ini lama nggak ya nanti gitu. Beda kayak iklan biasa aja ya. Kalau iklan biasanya kita tinggal disuruh-suruh doang ya. Duduk, Iya, ini diam, kan. ngikutin, udah. Kalau sekarang kayak lampu sendiri kita nyalain, ya kan? Ini aku ngetes nih. Kita nanti kan harus pakai ring light nih. Tuh. Gila. Uh. Nggak silo tuh, nggak silo. Silau. Duh, Mas Radit. Gimana Ini aku Dit? Gimana? mau tanya-tanya nih. Aku kan Apa tuh? YouTubeku ini kemajuannya lambat sekali. Ih, gue Gitu. pengen lihat YouTube-nya Dodit YouTube Dodit Mulyanto. Apa terakhir lo bikin apa? Nyanyi. Ini warung kopi. Mm-mm. Oh iya. Kenapa YouTube lo? Ini loh, apa ya, perkembangannya itu kayak nggak signifikan, lambat banget. Gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa? Tapi gue juga ngerasain kalau di tempat gue ya YouTube-nya juga view-nya agak turun sih untuk bulan ini. Mungkin karena semua orang tuh pada di rumah ya kan. Terus bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan tuh AdSense-nya biasanya lebih besar karena banyak yang beriklan ya kan. Jadi banyak konten kreator yang bikin video tuh sehari bisa lebih dari satu gitu kan. Gue juga kadang saat ini sih sehari lebih dari satu gitu. Nah karena itu makanya banyak banget pilihan buat orang yang mungkin di rumah aja selama Ramadan ini nggak ngapa-ngapain, bingung gitu, akhirnya nonton. Tapi pilihannya udah banyak sekarang, jadi kayak rata-rata view juga turun. Walaupun ada aja sih yang berkembang dengan pesat ya. Oke. Berarti kayak apa ya, saran deh buat YouTubeku itu kalau dilihat thumbnailnya apanya itu. Kalau gua terus terang, gua sekarang nggak terlalu mikirin apa yang orang suka. Kalau gua pribadi, gua tuh lagi bikin apa yang gua seneng saat ini. Karena pertama, pas lagi pandemi gini kan susah collab ya. Kayak sama lu aja kita harus pakai Zoom. Dan ini kan secara teknis kan banyak kendala. Kita ngomong nge-lag lah, apalah, orang ngerasa mungkin tektokannya kurang intim, yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau gue lagi bikin materi-materi, bahan-bahan yang memang gue seneng. Kayak gue main game Sims 4 gitu kan, gue seneng aja maininnya gitu. Dan alhamdulillah sih sempat rame juga kan episode-episode awal gitu setelah berapa episode. Ya karena gue lagi seneng aja ngerjainnya gitu. Jadi kalau lo tanya gue cara bikin konten yang rame kayak gimana, gue terus terang saat ini lagi nggak nyari view banget gitu loh, nggak lagi mikir bikin konten apa yang view-nya gede gitu. Kalau gue dari terus terang ya. Cuman kalau pertanyaannya adalah sebenarnya algoritma YouTube itu apa sih yang dicari sehingga videonya dipromokan terus. Jadi kalau video mau banyak ditonton, dia harus sering dipromosikan. Kalau Dodit lu kan sering lihat YouTube, terus ada yang video sebelah kanan video berikutnya atau di bawah suggested video, lo nonton apa lagi, itu kan lo suka klik-klik tuh. Gimana caranya sering ditampilin di situ tuh? Gimana caranya sering di-suggest di situ? Kebanyakan orang berpendapat caranya supaya sering dipromokan seperti itu, watch time-nya harus gede. Jadi orang nonton video lo harus lama ditontonnya. Jadi semakin lama ditonton, semakin dipromosikan. Jadi secara logika, ya bikinlah video yang panjang-panjang, itu pertama. Kedua, berapa persen dari konten yang panjang itu ditonton secara persentase gitu, itu namanya retention rate. Jadi jangan juga lo bikin video 20 jam lo cuman ngupil doang gitu ya. Nanti orang paling nonton cuma 5 menit. Nah itu mempengaruhi algoritma juga tuh, mempengaruhi kalau ditonton cuma 5 menit dari 20 jam, otomatis nggak terlalu ditampilin gitu, nggak terlalu dipromosiin. Jadi cari yang konten yang panjang tapi orang juga nonton, minimal setengahnya, minimal 50% retensinya gitu. Nah yang kedua yang YouTube juga belain adalah CTR, yaitu click through rate. Jadi kalau misalnya videonya itu ditampilin di sini, orang berapa sering akan ngeklik dan menonton.
Nah itu ngaruhnya di thumbnail sama judul. Makanya kadang judul suka banyak yang clickbait, thumbnail suka banyak yang clickbait. Itu karena YouTube juga ngitung gitu. Kalau gue tampilin berapa kali dipencet nih. Kalau gue tampilin terus tapi nggak dipencet-pencet, ya nanti nggak gue tampilin lagi deh gitu, Dit. Oh, gitu. Jadi Kadang kan, kayak gimana ya? Ini aku bikin konten yang aku bener-bener pikirin gitu, yang nonton dikit. Tapi konten asal kadang banyak gitu. Konten asal tuh yang kayak gimana misalnya? Kayak ini yang barusan ini cuma review Warung apa kopi. gitu. Bukan. Warung kopi ini agak setengah dipikirin gitu. Tapi kemudian ada yang review rumah itu, review perumahan gitu. Ya. Jadi teorinya ya, ada yang bilang juga bahwa orang suka nonton YouTube itu karena ada drama. Okay. Atau karena ada flexing. Flexing itu memperlihatkan sesuatu gitu. Sehingga orang yang kepengen punya, jadi pengen lihat, jadi aspirasinya dia. Oh gue pengen kayak gitu. Nah jadi makanya konten, ini gue juga sambil lihat nih, konten review rumah modern 400 juta, ya mungkin orang juga pengen tahu dan pengen lihat konten-konten flexing kayak gitu, konten memamerkan kayak gitu. Itu orang banyak yang suka juga gitu, banyak suka untuk melihat ya, walaupun nggak banyak orang yang suka, ada aja kan yang bilang pamer lah apalah, tapi orang nonton gitu, apalagi aku sendiri kan nggak suka pamer, ya. iya, cuman secara konteks kan memperlihatkan lah gitu kan, maksudnya secara konteks tuh ngasih lihat gitu, orang kan juga jadi apa nih gitu. Kayak gue pernah juga kok bikin konten ngasih lihat misalnya ada jam yang mahal lah, apalah itulah, itu biasanya juga banyak yang nonton karena orang kan penasaran kayak gimana sih jam mahal itu gitu misalnya. Cuma kan sekarang tinggal masalah rasa dalam diri lo gitu. Apakah mau gue bikin 7 video yang isinya semua ngomongin soal duit ratusan juta dan harta yang gue punya. Tinggal masalah kerelaan sebagai kreator kan. Gue mau gak ya segitunya gitu loh. Buatnya review gitu kan. Cuma tinggal masalah itu doang gitu. Kalau kenapa? Bener. Kayak gak enak gitu. Ini kan di masa-masa orang susah gitu. Iya, paham. Nah itu dia cara pergulatan kita sebagai konten kreator ya, misalnya gini, kita tahu gitu konten prank itu rame gitu kan, ngeprank. Ini udah buka ya ini. Kita tahu konten prank itu rame gitu misalnya, ngerjain orang, bikin orang stres, ada drama di situ gitu. Tapi pertanyaannya kan jadi seberapa pengen sih kita bikin konten kayak gitu loh. Kerelaan kita sebagai konten kreator tuh mau segimananya gitu. Apakah gue mau ngelihat orang gue bohongin seminggu 3 kali bikin video kayak gitu, apakah gue rela gitu. Atau kalau misalnya pranknya gagal atau susah ya gue bikin settingan aja deh gitu. Apakah gue sebagai kreator mau gue berpura-pura bikin sesuatu yang bohong gitu supaya dapat view yang banyak. Kan jadi batasan antara kreator yang ingin idealis sama view yang besar ini memang jadi pergulatan yang banyak di antara teman-teman YouTuber saat ini sih, menurut gue kayak gitu. Nah lu pasti punya kompasnya sendiri kan, lu punya batasannya sendiri. Dodit Mulyanto ini mau bikin konten apa yang tahu pasti rame, tapi dalam hatinya juga masih rela untuk ngelakuin itu gitu kan. Nah menjadi persoalan ketika Dodit Mulyanto udah bikin konten yang dia rela, konten yang dia tahu bagus tapi gak ada yang nonton. Itu kan masalahnya kan cuma itu doang kan. Iya, kita bikin yang pamer-pamer gitu, kan orang pengen nonton, tapi kan kita nggak pengen sebenarnya. Tapi gue juga ada lihat yang nih ya, Ibu Dodit dan koleksi emasnya, wih gila. Banyak kan yang nonton? 1 juta, apalagi nih. Dodit melamar kekasihnya ngasih cincin, waduh. Nah budaya flexing ini memang orang tuh seneng gitu ngelihatnya, nggak tahu juga ya. Atta Halilintar pasti nggak punya ini, tapi ini parodi ya, ini lucu-lucuan. Ini lucu-lucuan. Terus apalagi Dodit surprise seharga rumah, memang kayak gitu Dit, emang kayak gitu. Konten soal harta, soal aset gitu, orang tertarik karena mungkin tuh menjadi aspirasi gitu. Gue pengen punya apa yang dia punya, tapi mungkin gue belum mampu, jadi gue lihat dulu gitu loh maksudnya. Kayak gimana sih kehidupan itu, jadi berandai-andai sendiri. Iya. Tapi ya makanya itu pergulatan loh. Kalau gue jadi lo ya, terus terang ya,
yang gue lakukan adalah gue lihat keseluruhan konten video lo nomor 1 sampai 10 di list apa aja yang paling rame. Ini kalau gue lihat ada Darling official video, Dodit Moyanto rumah hutan, Atalantar gak punya ini, terkejut dapat harga rumah, bla 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 lah, ada 10 biji. Nah dari 10 biji itu mana yang lu bisa turunkan menjadi konten yang berhubungan dengan itu gitu loh. Jadi kalau gue misalnya paranormal experience ketika di rumah gue memang ada hantunya gitu. Terus apa yang bisa gue turunkan ya? Oh mungkin ada cerita dari temen gue kali ya. Jadi gue ajak ke rumah cerita horor juga, tentang rumah juga, tapi bukan rumah gue. Jadi mencari konten yang dapat diturunkan itu yang paling penting gitu. Itu satu. Terus mencari konten yang bisa berseri. Jadi gue bikin paranormal experience sebagai sebuah seri. Kemarin gue bikin pas Ramadan ini Sims 4, gue main game mindahin keluarga gue ke komputer, gue bikin sebagai sebuah seri. Cerita cintaku, gue tour stand up comedy, gue bikin sebagai sebuah seri. Kenapa kita harus berpikir sebagai sebuah seri? Karena kalau kita bisa dapetin loyalitas si penonton dari awal, nanti ketika bikin lagi gak usah dipromoin ulang gitu loh. Ini konten soal apa, ngapain. Nah Dodi tuh punya seri apa? Nggak melulu harus drama atau web series atau syuting-syutingan, nggak melulu. Bisa segampang ya kayak lo masak ayam di hutan, berburu di sana, bertanam atau apa. Kemarin itu ada YouTuber dari Cina ya kalau nggak salah ya. Itu bikin kehidupan di hutan dan tuh rame banget. Bahkan nggak ada dialognya, Dit. Kayak cuman dia beraktivitas doang. Iya, aneh banget dah. Aku masak. Iya, cewek. Ini itu ya kan. Pernah lihat nggak? Pernah, yang kayak bikin buah ABCD diramu jadi ini masak. Iya, itu rame banget itu. Nah, itu sih. Kalau ke hutan lama-lama takut Mas Radit. Kena setan semua. Nggak punya tetangga loh, kalau ada apa-apa gimana? Tapi dulu kan juga vlog lo juga rame itu, yang di kebun, di tani, di sawah, ngarit sama Dodit. Iya. Yang gitu-gitu rame, tapi kan kita sekarang kan harus lebih banyak di rumah gitu masalahnya. Iya, itu dia. Gue yakin sih banyak orang yang punya dilema yang sama-sama lu sih, kayak pengen bikin konten tapi dengan keterbatasan waktu, teknis, kru ya kan, kita nggak bisa syuting dengan banyak kru juga, jadi bingung gitu loh. Kita nggak kemana-mana tapi kru kita main kemana-mana, gimana coba? Iya makanya. Kalau gue sih gue taruh di satu rumah, jadi mereka karantina bareng-bareng. Jadi ya mudah-mudahan masih aman sih. Nah ya balik lagi ke tadi, Dit, lo mau bikin apa gitu? Karena YouTube tuh memang juga jadi aneh gitu sekarang. Gue juga bingung sih harus bikin kayak apa dan seperti apa, karena makin lama makin jauh dari dulu gue pernah main gitu loh. Dulu tuh YouTube tuh secara kualitas ya kita berasa gitu. Teman-teman yang punya produksi bagus bisa dilihat gitu. Tapi sekarang produksi seadanya dengan konten yang mungkin lebih tanda kutip bombastis atau sensasional malah jadi jauh lebih dilihat orang. Kan jadi pertanyaan buat kita mau ikutan apa enggak gitu loh. Gue sih memilih buat enggak deh, gue kayaknya yang gue seneng aja gitu. Ini aku sekarang bikin yang aku seneng aja Mas Radit. Iya. Terus banyak ya kita kayak ngeliat konten-konten yang sensasional gitu kan. Kenapa? Mas Radit nanggepinnya gimana yang lagi viral-viral sekarang gitu? Kalau gue terus terang ya, kan banyak kasus-kasus YouTuber kan aneh-aneh dan beraneka ragam ya. Kalau gue sih terus terang, kebetulan gue ngelihat ketika sudah rame, kebetulan. Okay. Karena gue orangnya juga nggak nyari berita soal itu, gue nggak mau tahu juga, nggak peduli juga. Nah yang pas gue lihat kebetulan lagi rame gitu, jadi ada di Line Today lah, ada di YouTube-nya siapa lah gitu. Jadi menurut gue sanksi sosial yang mereka dapatkan tuh mereka sudah dapat gitu loh. Mereka udah dihujat banyak orang, dikatain banyak orang. Gue juga paling ngetawain doang aja, kayak kenapa sih ada orang aneh banget gitu. Jadi iya. Kalau gue sih nggak perlu ikut terjun dan ngomentarin secara panjang lebar juga gitu ya. Aku juga nggak mau ikut komentar kok. Kadang kan lewat apaan sih? Kita lihat bentar, oh ya wes. Iya, ya kayak gitu sih, Dit. Cuman itu pilihan lagi sih, Dit. Lo mau kayak gimana gitu lo? Mau jadi YouTuber seperti apa gitu?
Kalau rumus gue sih yang dari dulu gue pakai adalah satu video gue bikin buat orang lain, satu video gue bikin buat diri gue sendiri. Jadi satu video yang kira-kira nih rame nih kayaknya nih gue keluarin. Tapi satu video gue bikin, gue seneng ngerjainnya gitu. Jadi satu. Jadi menjaga kewarasan gue juga gitu loh. Betul. Setuju aku. Aku akan bikin video buat orang dan aku sendiri juga. Iya, satu-satu aja. Satu bikin misalnya kalau gue suka ngomongin keuangan dan gak ada yang nonton biasanya. Tapi gue seneng gitu ngomongin soal ngelola keuangan, investasi. Ya gue bikin aja. Itu emang Mas Radit pengen bikin yang keuangan itu? Gue suka banget ngomongin duit. Karena gue kan kuliah keuangan juga. Dan gue ngerasa gue terbantu karena gue punya pengetahuan itu. Hidup gue tuh jadi cukup nyaman lah karena gue punya pengetahuan itu gitu. Jadi gue ngerasa perlu sharing ke orang banyak gitu loh. Okay. Mungkin aku juga akan ngulik dulu aku kuliah apa ya gitu. Aku akan ngulik itu juga. Dulu lo kuliah apa sih? Aduh, kuliahku nggak populer banget sih. Apa? Pendidikan geografi. Kemarin gue bikin tuh jalan-jalan pakai Google Earth. Jalan-jalan muterin. Keren. Ke kampungnya Ari Lasso apalah. Terus coba gue liat konten-konten gue ya. Terus terang konten-konten gue juga belum ada yang rame-rame banget lagi ya. Nggak ada yang sampai 1 juta. Udah berapa? Udah 2 minggu ya. Karena memang ya itu ya view-nya terbagi banget. Dan sekarang juga orang punya banyak pilihan. Iya. Satu-satunya cara buat orang nonton diri lo adalah kalau lo jadi beda kan. Kalau lo beda dari yang lain. Gitu lah, udah beda banget secara look tuh. Iya ya secara look. Secara look. Lagu juga nggak rame kan, lu bingung nggak sih kayak, gue udah bikin lagu, udah collab, udah ini nih kayaknya orang suka nih, ternyata yang nonton dikit nih kan bingung juga ya kadang-kadang ya. Ya kadang kita cuma review rumah, wow. Banyak yang nonton, hello, itu teknisnya clip on-nya aja 1. Cuma jalan-jalan ngomong asal gitu doang. Itu bingung nggak lo? Kok bisa tiba-tiba review rumah modern 400 juta bisa naik gitu, lo sempet bingung? Iya, aku kaget. Aku awalnya tuh, ini nanti kalau nggak ada yang nonton gimana ya gitu. Itu soalnya kan pesenan tuh. Oke gitu, terus? Iya, pesenan dan aduh gimana ya kalau ini nggak ada yang nonton gitu. Ternyata, wah ini jauh dari ekspektasi gitu. Hampir 1 juta loh. Iya, bisa 1 juta. Terus pasti yang ini lo pikir rame nih. Resep jamu empon-empon melawan corona. Wah, ini semua orang lagi ngomong corona, ya kan? Tahu aja, iya. Semua orang lagi lawan corona, pasti nyari obatnya kayak gimana, cara ngatasinnya gimana. Nggak tahu aja nonton. Tidak ada. Semua orang tidak berobat. Ya itulah, Dit, itulah. Makanya kalau gue ngeluarin aja terus satu. Nanti kalau ada yang rame gue terusin. Kalau enggak ya udah kita cari yang lain. Jadi memang di bawah santai. Celakanya ya profesi kayak gini ya, apalagi di YouTube ya. Kita akan sering membandingkan sama teman-teman yang lain. Celakanya itu doang. Kayak kok di trending ini bisa naik ya? Kok si ini bikin konten ini rame ya gitu. Kok gue enggak? Masalahnya jadi itu ya nggak sih, jadi kayak ya kok gue kayak ketinggalan gitu, tapi kan nggak semua orang sama gitu. Jadi kalau gue lebih senang ya udahlah masing-masing orang bermain sendiri-sendiri, ya gue ngelakuin apa yang gue seneng aja gitu. Setuju aku setuju. Dari dulu aku kan sebenarnya kebanyakan kontenku itu melakukan apa yang aku suka. Kalau ada yang agak aneh itu mungkin pesenan gitu aja. Tapi pesenan rame. Pesenan rame bikin sendiri enggak. Yang bisa diterusin apa ya? Nah, yang susahnya juga sekarang untuk nyari ide baru adalah keterbatasan tadi kan, gara-gara lagi ada COVID kan. Kita kan juga jadi susah ya ngelakuin ide. Kita nggak bisa collab, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa beli ini itu gitu. Maksudnya ada beberapa misalkan barang-barang sederhana yang sebenarnya itu perlu gitu, bisa buat gimmick. Iya, ya terusin aja sih menurut gua. Ini juga udah 696 subscriber kan? Tinggal dikit lagi 1 juta kan? Aduh, amin. Ada aja sih teman-teman yang lain yang kayak apa namanya giveaway HP buat subscribe apa segala macem. Mas Adit giveaway nggak? Gua enggak. Tapi juga.
itu kan sekali lagi pilihan kan, lo mau kayak gitu nggak gitu, lo mau nggak bagi-bagi HP buat orang subscribe gitu kan, Bagi-bagi sepeda motor. ya setiap hari gitu, mau nggak gitu ya, itu pilihan aja. Kalau misalnya mau ya lakuin aja gitu, tapi kalau enggak ya ngapain gitu. Kalau gue sih memilih untuk nggak melakukan itu setiap hari, walaupun gue pernah pas Pernah ya? kalau nggak salah 4 juta subscribers itu gue bagi mobil waktu itu. Terus Tapi ada kuisnya juga gitu, ada kuisnya. Jadi ya pilihan aja gitu. Gue sih nggak pengen ngelakuin itu tiap hari ya. Tapi kalau ada teman-teman yang ngerasa gue bisa giveaway dan subscriber bisa naik, jadi gue lakuin tiap hari, ya itu terserah juga. Masih banyak cara lah gitu. banyak cara ya. Biasanya apa sih yang cara-cara praktis untuk meningkatkan subscriber selain giveaway, Mas Radit? Kalau Kita lihat dari YouTuber yang lain gitu. Kita ngomongin teman-teman kita aja gitu. Kalau menurut gua adalah kontennya itu bisa punya gini, kan orang subscribe itu berarti dia melakukan sesuatu ya, dia langganan buat YouTube kita karena dia tahu dia akan mendapatkan apa, ya kan. Nah, berarti YouTube-nya itu punya nilai kan, sehingga dia mau subscribe. Jadi subscribe itu ditukar sama nilai YouTube-nya. Nah, nilai dari sebuah video YouTube itu biasanya ada dua. Apakah dia menghibur, entertaining, ataukah dia memberitahu atau edukasional. Jadi hanya dua ini yang orang biasanya subscribe. Kalau itu sangat menghibur, dia akan subscribe karena dia bisa terhibur di kemudian hari. Kalau itu sangat mencerahkan, dia akan subscribe karena dia tahu dia akan tercerahkan lagi di kemudian hari. Jadi makanya kalau gue suka keuangan, gue nemuin channel yang ngebahas soal mengatur investasi dan gue merasa dia bagus, edukasional, ya gue subscribe. Karena gue gak mau ketinggalan ketika dia bikin video yang sama. Ketika gue ketawa ngeliat YouTube-nya stand up comedian, gue gak mau ketinggalan dia kalau bikin video lain. Karena dia menghibur kan, entertaining kan, jadi gue subscribe. Jadi dua ini aja yang lo cari. Dia menghibur sekali atau dia mendidik sekali, mencerahkan sekali gitu. Jadi ada gunanya. Ada gunanya untuk di-subscribe. Kalau lu jago, dua-duanya lo gabung. Selain menghibur, dia juga mencerahkan. Nah itu. Mantap sekali. Tinggal cari di situ. Kelihatannya aku mau mencerahkan tentang apa ya? Iya kan? Iya. Iya kan? Gitu sih, Dit. Ya siapa tahu kayak misalnya misalnya gini. Siapa ya? Yang itu yang bikin vlog di hutan itu loh, yang cewek Cina, yang dari China itu ya, dari mainland China itu. Nah, dia kan juga bikin itu buat orang teredukasi juga kan, kayak oh ternyata gini toh caranya bikin masakan tradisional yang bahan-bahannya langsung dari hutan gitu misalnya. Kan jadi rasanya kayak gimana ya, orang penasaran juga. Iya, itu kan tercerahkan. Mendidik itu nggak melulu kita bicara soal ngajarin, nggak melulu soal caranya stand up comedy, nggak selalu kayak gitu. Tapi mencerahkan kan bisa dengan cara lain gitu. Gitu. Terus sih. kayak beberapa kali aku ngikut juga, akhiran kayak orang makan banyak banget gitu, itu ternyata orang seneng ya liatnya. Mukbang ya, iya. Oh mukbang gitu, makan apa gitu, kepiting, yang aku sampai ngikutin beberapa gitu, ternyata asik juga makan di video ini. Ini mukbang kepiting naga sampai ambiar. Ya itu, kan kita itu tadi bicara format ya. Jadi macam-macam video di YouTube kan punya format yang berbeda-beda. Format mukbang itu ada. Nah, format mukbang yang mencerahkan atau menghibur pasti akan lebih rame daripada mukbang ya biasa aja, dia makan tanpa bicara apapun misalnya gitu. Jadi gue selalu, kemarin Ari Lasso juga nelpon gue, dia bilang, gue bikin konten kayak gini kok sepi ya, apa gue harus cari format lain? Nah, gue selalu berpendapat bahwa format itu gak pernah salah. Kalau lo bikin konten mukbang dan itu tidak rame, bukan berarti mukbangnya salah, tapi isi dari mukbangnya itu lo ngapain, itu yang salahnya di situ. Kalau lu bikin konten talk show dan itu nggak rame, bukan berarti talk show-nya salah. Gue nggak usah bikin talk show lagi, bukan berarti itu. Tapi konten dari talk show-nya apa? Jadi format itu nggak pernah salah. Betul. Ketika lu bikin video stand up comedy, formatnya stand up comedy dan itu nggak rame, stand up comedy nggak laku. Bukan itu gitu. Tapi isinya dulu gitu. Lu bikin apa di situ? Jadi gue kemarin ngobrol sama Ari Lasso, gue bilang, Mas, sebelum kita salahkan formatnya, kita lihat dulu isinya tuh gimana gitu. Karena format tidak akan pernah salah gitu loh. Mantap. Menurut gue ya.
Iya setuju sih Mas Adit. Soalnya kalau kita bikin sekarang gini kayak YouTube itu kayak apa ya, terbagi-bagi gitu. Maksudnya kau kalau mau ngeliat mukbang lihat si ini, mau lihat kecantikan lihat si ini gitu kan, mau lihat yang lagi viral diwawancarai lihat si ini gitu. Dan aku sendiri pun bingung, aku YouTuber yang apa ya gitu. Semua pokoknya masuk campur-campur nggak jelas. Iya, apalagi gue juga semua format video gue bikinnya macam-macam. Cuman teorinya ya, ini sekali lagi teorinya, kalau mau ngikutin teori yang baik dan benar adalah kalau bikin YouTube itu tentukan niche-nya dulu. Niche-nya itu artinya adalah ceruknya dulu. Jadi orang kenal lu sebagai YouTuber apa gitu. Tadi YouTuber mukbang dan lain-lain. Nah, ketika orang sudah kenal dan sudah nempel, lu kait mereka, lu ambil mereka dengan kepribadian lu, dengan personality lu. Jadi orang tuh suka sama kepribadian lu. Ketika orang udah nyantol, baru lo bebas bikin konten apapun. Karena penontonnya tidak akan lari. Penonton itu sudah suka dengan diri lu, bukan dengan mukbang lu gitu loh. Itu teorinya tuh gitu tuh. Bikin yang niche dulu, bikin yang ceruknya dulu. Kayak PewDiePie, dia kan gamer gitu, bikin yang gamer dulu. Habis itu ketika udah nempel begitu banyak orang baru expand ke yang lain-lain. Karena orang tidak akan pergi, orang udah terlanjur suka dengan kepribadian lu di dalam layar gitu. Oke. Ya aku tercerahkan nih. Semoga orang yang nonton video ini nanti juga tercerahkan. Video kayak gini biasanya sepi sih. Video yang ngajar-ngajarin. Jujur ya, video kayak gini biasanya sepi sih. Tapi kemarin, ini menghibur loh, ini mencerahkan loh ini. Iya. Kemarin pas sama si Andika aja, dia bilang, gue mau collab dong ngomongin soal duit gitu kan. Ya udah ayo, tapi di videonya gue bilang. Andika siapa nih? Andika Pratama. Oh, kirain Mas Kangen Band. Dia gue bilang pasti sepi sih ya, nonton sih. Oke. Gitu. Mas aku gimana? Lucu sih, seru. Kita bikin konten sebenarnya seneng-seneng aja. YouTube buatku itu kayak sosmed gitu. Kita ngupload, aku pengen dilihat. Makanya kebanyakan itu kayak daily gitu sebenarnya aku. Sehari-hari ya. Terus nyoba bikin horor-horor gitu, tapi juga hasilnya maklutik gitu. Yang penting konsisten aja, terus aja. Konsisten aku. Iya, lama-lama juga nemu sih. Kira-kira kayak gimana gitu. Takutnya lama-lama juga bosen. Iya juga sih ya. Dulu kita yang collab itu rame loh Mas Radit. Iya, yang itu ya, yang nyanyi lagu lo ya. Nyanyi. Iya, itu seru. Yang kita perang makanan gitu kan. Iya, seru. Tapi ya itulah Dit, lanskapnya YouTube tuh udah berubah sekarang gitu loh. Okay. Orang sudah terlalu banyak yang bermain. Ada orang-orang baru yang kita nggak kenal juga siapa, tiba-tiba subscribernya juga 2 juta, 3 juta gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Memang semuanya sudah berubah aja gitu loh. Tinggal kita tuh mau ikut berubah atau mau tetap sama. Tujuan kita apa? Kita mau ngapain di sini? Yang penting kita happy aja. Karena banyak juga teman-teman yang kayak gue mau ngejar view, gue mau ngejar subscribers, terus dia tidak menjadi dirinya sendiri, di belakang layar tuh jadi stres, jadi depresi, jadi nggak fun hidupnya gitu. Nah, itu ingat ya, budak-budak konten. Jadi dikejar-kejar orang ya kan. Iya. Iya, banyak kasusnya lah ya. Iya, sebenarnya gampang loh kalau mau sensasi itu gampang Mas Radit. Iya. Itu kayak kalau membakar sesuatu itu tinggal dikasih bensin gitu, tapi buat mau terkenal mah gampang lah. Tapi habis itu ada apa gitu kan. Nah, sebenarnya itu cara cepat itu sejenis kayak ilmu hitam yang kayak gitu. Jadi cepat naik, kemudian banyak konsekuensi yang mengikuti. Ya itulah, berani bikin sesuatu kan berani bertanggung jawab juga kan seharusnya. Prank-prank gitu dulu kayaknya orang seneng, sekarang kan kayaknya enggak deh. Berubah Dit, gue udah 10 tahun gue di YouTube, udah ngelihat begitu banyak teman-teman yang pergi silih berganti, konten-konten baru, idola-idola baru.
Gue ngeliat nih. Gue join YouTube itu 29 Juni 2007. Udah 13 tahun YouTube ini. Begitu banyak perubahan yang terjadi gitu. Wah. Video Mas Radit Malam Minggu Miko itu YouTube yang pertama nggak? Itu udah lama ya, 5 tahun. Itu 2015. Itu 5 tahun lalu lah. Mas Radit itu udah bikin series, gila. 2013 sih kalau. Iya, itu eksperimen doang, coba-coba doang. Coba-coba kayak gitu itu sampai sekarang Malam Minggu Miko itu tetap apa ya? Kadang aku nontonin loh itu. Tentang Mas Anca sama. Iya. Seru sih. Bikin Malam Minggu Miko tuh eksperimen yang menarik buat gue. Seneng. Iya. Kadang kalau mau kayak bikin kayak gini kayaknya aku nggak mampu deh. Teknisnya capek. Nulisnya yang repot mah. Iya, Nulis skripnya. Editingnya tuh. Editing ya. Luar biasa. Iya. Masih enak video ngobrol aja gitu. Lebih gampang ya, nggak ada effort ya. Iya. Kira-kira ini, aku kan kalau ngeliat Mas Radit tuh, Mas Radit kan dari dulu kan mentorku kan. Jadi aku kayak gimana kalau aku pengen tanya masa depan podcast gimana sih? Soalnya podcast, kan orang itu selalu latah gitu. Ini musim A bikin semua gitu. Nah ini sementara ini aku podcast ini aku nggak bikin ya, aku belum bikin nih. Itu emang gimana masa depannya Mas Radit? Kalau menurut gue masa depannya cerah banget ya, karena orang butuh konten panjang buat dikonsumsi kan, tapi mungkin dalam format lain. Kalau podcast itu sebenarnya spesifik cuma di audio sih sebenarnya. Kalau yang kita lakukan kayak Om Deddy lakukan, kayak gue dulu lakukan tuh sebenarnya podcast video gitu ya. Jadi secara terminologi sih mungkin nggak serta-merta itu adalah podcast gitu. Tapi kita nggak usah diskusi soal terminologinya lah. Cuman maksudnya bentuknya orang ngobrol panjang dan bisa didengarkannya itu, menurut gue akan berkembang dengan pesat sih di masa depan nanti. Karena konten panjang itu akan banyak orang yang nikmatin. Kan idealnya internet semakin murah, internet semakin cepat. Jadi konten-konten yang panjang dan bisa disimak berjam-jam pasti juga akan makin naik sih menurut gua. Nah, ini aku mau tanya tips apa biar kita bisa menggali ngobrol panjang itu gimana sih? Kalau gua pastikan bahwa subjek yang gua wawancarai adalah temanya gua tertarik juga. Jadi kalau gue nggak tertarik sama temanya, gue nggak punya rasa ingin tahu untuk mencari lebih dalam lagi gitu loh. Dan kalau gue kadang podcast gue tuh gue memposisikan diri sebagai orang yang penasaran karena gue pengen tahu apa sih sebenarnya gitu dalam pikiran dia dan menurut dia apa. Podcast gue yang rame banget salah satunya tuh gue interview Rahel V-nya ngomongin apa rasanya punya anak yang populer. Anak-anaknya dia kan terkenal tuh, Sabiru tuh. Cara ngejagainnya gimana caranya dia nggak kaget dan lain-lain. Karena kebetulan saat itu benar. Sabiru itu usia berapa? Gue nggak tahu dah. Pokoknya masih balita lah, batita. Intinya punya anak-anak balita yang terkenal gitu ya? Iya, punya anak balita, anak bayi yang terkenal tuh gimana? Kenapa? Karena saat itu Anissa lagi hamil, terus gue penasaran gitu, gimana ngelolanya. Karena kan gue tampil di depan publik nih, kalau anak gue ikutan, cara ngelola emosinya gimana gitu. Itu yang nonton 3,5 juta kalau di YouTube ya, di Spotify yang denger udah ratusan ribu juga. Nah, menjadi menarik dan panjang tuh obrolannya mungkin sekitar 1 jam. Karena gue penasaran, jadi gue nggak merasa itu sebagai sebuah show gitu, gue nggak merasa itu sebagai pertunjukan, tapi gue merasa itu sebagai kesempatan buat gue untuk tahu gitu hal-hal yang gue ingin tahu juga. Jadi tips gue kalau mau bikin podcast ya lo cari tema yang pengen lo tahu aja gitu dan obrol sama orang yang tepat soal itu. Nggak usah mikirin show gitu, nggak usah mikirin bahwa orang terhibur apa enggak dan lain-lain. Kalau dari gue ya gitu. Yang pertama harus seneng dan kalau seneng kita kan pasti tertarik, penasaran gitu. Iya. Jadi galinya gampang gitu ya. Galinya enak banget karena dari kita pun juga seneng gitu. Penasaran. Nggak perlu mikir pertanyaan gitu loh. Kalau tertarik gitu lah Radit ya. Iya, menurut gue sih cara paling gampang buat dapat view, penggemar, subscriber, follower tuh cuma satu sih. Yang penting lo tulus sih.
Wah, Semakin betul. lo tulus, semakin lo jujur, maka orang akan semakin lengket sama lu karena mereka percaya lu bisa dipercayai, mereka bisa percaya sama lu. Bahwa konten yang lo bikin tuh memang dari hati lo. Kata kunci tulus Kan jujur. sama kan kayak stand up kan. Semakin lo tulus, semakin lo jujur di atas panggung, orang semakin lengket secara emosi kan. Iya, iya, iya. Sama aja di YouTube pun juga kayak gitu. Maksudnya 13 tahun gue bermain di sini, konten-konten tulus gue adalah konten yang paling banyak orang tonton gitu. Karena Oh iya, contoh kayak aku sama ibuku itu tadi, aku sama Cici yang lamar itu banyak yang nonton. iya. Apa adanya kan sebenarnya. Apa adanya ya, nggak ada setting apa. Ya udah ngobrol gitu doang. Aduh, kenapa susah banget ya untuk jujur. Iya itu dia. Tapi kalau mau bener banget ya, kalau emang mau bener banget bikin tim sih Dot. Maksudnya lo nggak perlu jadi orang yang mikirin ini semua juga. Lo punya tim kreatif, lo punya produser gitu, lo punya videografer. Jadi biarkan lo bermain di hal yang lo paling kuasai, yaitu performance kan. Lo bisa perform, lo bisa bawain videonya gitu, lo bisa tampil. Tapi orang yang mikir di belakang itu ada lagi. Jadi nggak melulu bebannya semua ada di lo juga gitu. Baik, kita langsung bikin tim. Ya 1 orang 2 orang lumayan mengangkat beban lu kan. Iya, iya, iya. Minimal 1 2 lah buat bantu. Ini termasuk konten kejujuran loh ini. Iya Tulus. ya, tulus ya. Tulus lo merasa view-nya dikit ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tulus aku. Iya iya iya. Jadi ini kan betapa ya apa ya gimana ya bikin konten gitu. Soalnya kan juga di daerah kita juga mau collab sama siapa gitu. Lagian musim pandemi gitu kita nggak bisa kemana-mana juga. Sudut rumahku itu juga nggak semuanya asik buat konten gitu. Nah itu dia. Makanya kalau gua sekarang gue lebih sering di komputer dan main game kan. Karena semua keterbatasan ini membuat gue cuma bisa bikin konten yang seperti itu dulu gitu. Gue nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah. Ngundang orang. Nggak bisa ngundang orang juga gitu. Oke deh. Thank you Mas Radit. Aku Siap Dot. semangat dan mulai tercerahkan. Thank you banget buat saran dan tipsnya. Makasih. Iya, semangat ya. Yeay! Guys, subscribe channel YouTubeku karena subrek itu nggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak kelewatan videoku selanjutnya. Thank you.